Sekali lagi, izinkan saya untuk sedikit memberikan informasi terkait apa itu Alfamart. Jadi memang Alfamart ini adalah toko retail digitalnya dari Alfamart gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kenal Bro and Sis, saya sebutnya Bro and Sis saja. Kalau Bro and Sis tahu toko-toko yang mungkin selama ini adalah Alfamart yang offline gitu ya. Nah sekarang saya sedikit mengulas tentang bagaimana Bapak Bro and Sis ini punya toko online ya. Jadi memang nanti kesempatannya hampir mirip dengan apa ketika kita memiliki toko yang offline ataupun yang fisik biasanya kita sebutnya. Nah, sekarang saya ingin sedikit menjelaskan apa itu Alfamart. Sebenarnya Alfamart itu jaringan toko retail digital yang terkemuka, yang pertama di Indonesia dari Alfamart, yang memang kita pengen punya konsep itu ingin dimiliki oleh masyarakat luas. Kenapa? Karena biasanya kalau orang yang punya toko offline itu kan biasanya lumayan ya, biayanya mungkin hampir 1 sampai 1,5 M lah. Nah, itu kan berarti keluar, sebenarnya ini visi dan misi kita juga ingin dimiliki oleh masyarakat luas. Nah, kemudian kita luncurkan nih bagaimana orang itu benar-benar memiliki toko gitu ya. Makanya kita hadirkan itu adalah Alfamart. Nah, jujur kita juga selama pandemik ini ada hikmahnya juga sih buat dari sisi online kita gitu ya. Memang dari sisi offline mungkin Bro and Sis tahulah gimana orang lebih susah trust ataupun percaya ketika dia datang langsung ke toko kita yang offline. Jadi sekarang penggunaan online itu memayoritas inilah kebutuhan pokok ataupun keperluan Bro and Sis. Kegiatan kita biasanya yang seperti ini pun biasanya kegiatan offline. Jadi kita ketemu komunitas segala macam, terus kita present gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah kalau kita sih diharamkan untuk ketemu langsung, apalagi dalam jangka waktu jumlah orang yang lebih dari 5 orang. Nah, sekarang ini juga semacam satu hikmah yang kita ketemu sekarang gitu kan, bahwa kita dipertemukan di online gitu ya, karena satu dan lain hal gitu ya. Jadi pandemik itu tidak kalau saya bilang tidak selalu yang jelek lah, pasti ada hikmahnya, ada positifnya lah. Nah, sebelum kita masuk ke Alfamart, biasanya saya ingin menjelaskan dulu sebenarnya portofolio dari Alfamart itu sendiri. Nah, ini mungkin bisa juga sebagai informasi ya buat Bapak Ibu. Sebenarnya Alfamart itu berdiri udah hampir 20 tahun. Nah, nanti 18 Oktober ini kita umur 21 tahun. Jadi Pak Joko dulu owner kita sampai sekarang itu memang dia merintis dari awal sekali, bahwa mulai punya toko rokok gitu ya, terus dia join dengan Sampurna Group dan segala macam, kepemilikannya mulai dari satu dan segala macam. Sekarang sudah punya hampir 14.000 toko di Indonesia. Ya, memang itu ada yang di-franchise-kan, ada yang reguler. Kemudian kita punya toko 1.000 juga di Filipina gitu ya. Jadi memang ini saya sedikit kasih gambaran portofolio tentang Alfamart itu sendiri. Kemudian ada 4.000 produk aktif yang ada di toko kita. Kemudian ada sekitar 8,9 juta customer loyal kita ataupun loyal customer member kita. Jadi kalau Bro and Sis punya kartu Ponta ya, berarti termasuk nih di 8,9 juta ini. Jadi kalau kartu Ponta itu Bro and Sis punya kartu, kemudian belanja di Alfamart, kemudian nanti diminta punya kartu Pontanya nggak, itu bisa mendapatkan poin. Nah, poin itu nanti bisa ditukarkan ataupun dibelanjakan lah gitu ya. Nah, kemudian dari 8,9 rata-rata kita punya 4,2 juta orang yang datang ke toko kita, yang 14.000 itu. Jadi kalau dirata-ratain mungkin satu toko itu mungkin sekitar 200 orangan lah ya per harinya. Kemudian kita punya 1068 e-service product. Service product itu mulai dari penjualan pulsa, kemudian pembayaran listrik, kemudian tiket pesawat, kemudian tiket kereta api ya. Jadi kasir kita itu memang harus menghafal 1068 e-service product. Kemudian kita juga punya 32 distribusi center. Nah, kebetulan saya salah satunya yang pegang wilayah Bandung gitu ya, Pak Imam ada di Karawang. Nah, selebihnya 30-nya itu kita ada tersebar di 24 provinsi. Jadi memang belum semua provinsi kita punya, termasuk di Sumatera Barat pun kita belum ada, tapi karena itu regulasi dari pemerintah daerah ya. Jadi bukan hanya kita, tapi Indomaret dan segala macam juga tidak ada.
Kemudian ada 112 jumlah karyawan, 112.000 jumlah karyawan kita. Kemudian ada Small Micro Entrepreneur Partnership Tenant. Itu kalau Bapak Ibu datang ke toko kita, ke depan toko itu ada yang jualan boba dan segala macam, kita punya 6.400 Small Micro Entrepreneur. Nah, itu adalah gambaran sedikit tentang Alfamart. Jadi memang kita sebenarnya saya pengen memberi informasi dulu bahwasanya Alfamart ini adalah dikeluarkan langsung dari Alfamart itu sendiri. Nah, sekarang saya coba ingin masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi saya bicarain ibu kandungnya gitu ya, saya bicarain anak-anaknya nih. Nah, anak-anaknya kita ini untuk yang di digital bisnis, kita punya 6. Nah, sebelumnya punya anak lain seperti Dandan, kemudian Alfamidi, itu punya kita juga. Lawson, itu punya kita juga. Nah, ini punya anaknya lagi nih, cucu lah, ibaratnya cucu. Nah, cucunya itu ada 6 yang di digital bisnis. Secara garis besarnya gini aja. Dari 6 ini, saya akan memberi 2 kategori. Ada kategori yang bisa langsung digunakan oleh user, ada yang harus melalui ataupun menjadi mitra ataupun sistemnya kayak keagenan ya gitu ya. Jadi ada 2 kategori, bisa langsung dipakai user atau dia harus melakukan pendaftaran dulu sebagai mitra resmi kita. Nah, saya mau bahas untuk yang menjadi yang bisa langsung digunakan oleh user. Nah, yang bisa langsung digunakan oleh user ataupun pengguna ya melalui aplikasinya tentu itu ada 4, yaitu nomor 3, 4, 5, dan 6. Itu ada AlphaPop, AlphaGift, AlphaCard, dan AlphaTrack. Nah, sekarang kita mau bahas yang nomor 1 dan nomor 2. Yaitu, 2 ini adalah yang bisa harus menjadi dan mendaftarkan dulu keanggotaannya, meregistrasi, mendaftarkan, kemudian dia langsung bisa menjadi mitra resmi kita. Saya akan bicarakan nomor 1 dan 2 itu Alpha Micro dan Alpha Mind. Perbedaannya aja deh. Alpha Micro tuh gini, kalau Bapak Bro and Sis misalkan punya toko, misalkan ada ruko gitu ya, kemudian saya nggak mau franchise Alfamart karena biayanya mahal. Misalkan saya beli rukonya udah terlalu mahal nih, misalkan gitu ya, karena Alfamart kan rata-rata 1 sampai 1,5 M. Tapi Bapak Ibu punya ruko nih. Nah, di rukonya itu Bapak mau branding sendiri, misalkan nggak mau namanya Alfamart, misalkan saya namanya Haris, pengen namanya Harismart, misalkan kayak gitu. Nah, lewat Alpha Micro itu bisa, ya, lewat Alpha Micro itu bisa. Atau Bapak Ibu misalkan punya toko kelontongan gitu ya, saudaranya segala macam, nah nanti barang-barang itu kita subsidi langsung dari toko terdekat, tapi harganya adalah harga dari gudang. Artinya ada margin yang Bapak Ibu bisa dapatkan juga dari situ. Nah, kemudian yang kita mau bahas sebenarnya sekarang di Alfamind, poin nomor 2. Hampir mirip dengan Alpha Micro, yang membedakan kalau Alfamind tidak butuh tempat. Nah, Alfamind hanya butuh kuota aja deh, gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal buka aplikasinya, kemudian barang sudah kita siapkan semua ada di sana, kemudian Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan margin gitu ya, walaupun tidak sebesar Bapak Ibu bisa memiliki toko dan segala macam, tapi Bapak Ibu bisa juga mendapatkan margin juga gitu. Nah, kita akan bahas sekarang di Alfamind-nya. Nah, sebenarnya dari konsep bisnisnya Alfamind itu intinya ada 4 ya. Pertama adalah kita tidak bisa dihilangkan dengan retail store-nya. Sebenarnya kalau kita bahas retail store, pengembangan kita ini banyak. Retail itu tidak harus barang-barang yang ada di Alfamart seperti sembako dan lain-lain, tidak. Tapi keperluan-keperluan lain seperti baju, sepatu gitu ya, celana dan segala macam, peralatan masak, peralatan dapur, itu sebenarnya kita namakan juga retail. Nah, sebenarnya konsep dari bisnisnya Alfamind ini memang awal mulanya adalah produk-produk yang ada di Alfamart. Ketika orang itu memperjualbelikan, store owner itu memperjualbelikan, kemudian store itu akan mendapatkan margin. Nah, kemudian kita sebagai store owner gitu ya, jadi kepemilikan tokonya itu adalah real ataupun kita sebutkan benar-benar sebagai mitra resmi deh, seperti itu.
Nah, kemudian sifatnya pasti online store, karena sekarang semua by aplikasi gitu ya, Bapak Ibu tinggal buka aplikasinya. Nah, yang paling menarik adalah profit system ini yang tidak berubah. Artinya, ketika kita milih punya toko Alfamart, ketika kita milih bikin brand sendiri gitu ya, semua itu pasti mendapatkan margin. Nggak mau dong orang mau jualin barangnya, tapi nggak bisa mendapatkan margin. Nah, makanya di Alfamart ini, kita punya profit system ataupun skema margin yang menarik. Nah, ini sebenarnya 5 poinnya yang kenapa sih Bro and Sis harus memilih Alfamind gitu ya. Ini gambaran besarnya aja. Sebelumnya dari sisi modal minim. Kenapa? Sebelum pandemik saya sudah ceritakan mungkin beberapa waktu lalu beberapa teman-teman yang ada di sini bahwa kita yaitu 250.000. Ada administrasi 100.000, sehingga Bapak Bro and Sis nanti punya saldonya itu hanya 150.000. Nah, ketika pandemik itu hadir gitu ya, kita ini Alfamart ditunjuk sebagai 10 rumah aman dari pemerintah. Artinya 10 rumah aman ini adalah satu aplikasi yang bisa membantu perekonomian orang-orang yang memang, maaf, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan segala macam. Dengan cara apa? Biaya administrasi hilang, kemudian modalnya hanya Rp20.000. Jadi Bro and Sis ketika daftar sekarang, saya nggak tahu update bulan depan seperti apa, tapi sekarang sampai dengan akhir bulan masih dengan 20.000, kemudian Bro and Sis langsung bisa mendapatkan saldo 20.000, artinya tanpa ada biaya administrasi. Jadi 20.000 itu bisa langsung digunakan gitu ya. Nah kebanyakan mereka pasti join, karena modalnya minim. Begitu dia coba dulu, tes dulu, baru nanti mungkin dia bisa lakukan evaluasi lah ya buat kemajuan pribadinya. Nah kemudian kemudian jualan gampang pasti untung. Kenapa? Margin produk kita sampai dengan 15%. Kemudian kita punya lagi margin tambahan. Jadi Bro and Sis kalau punya penjualan misalkan tiap bulan itu ada macam-macam kategorinya. 1 juta, kemudian 3 juta, itu akan mendapatkan persentase yang dicapai nanti. Misalkan belanjaan 1 juta dapat 10%, 3 juta dapat 5%, misalkan gitu ya. Kemudian poin reward, seperti kita punya Ponta pun, nanti bisa dikumpulkan dan Bapak Ibu bisa tukarkan barang-barang sembako, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian barang apa aja sih yang dijual? Kita ada 3 jenis, yaitu adalah PPOB, Groceries Alfamart tentunya, dan yang ketiga adalah produk reguler. Nah, kemudian Groceries Alfamart, ya pasti barang-barang ini adalah barang-barang yang digemari, karena kelebihannya kita adalah saya ada di Bandung, misalkan, orang tua saya ada di BSD, kemudian orang tua saya lagi nggak bisa keluar rumah, gitu ya. Saya yang ada di Bandung bisa melakukan transaksi barang Groceries Alfamart untuk orang tua saya yang ada di BSD. Jadi nanti toko yang dekat di rumah orang tua saya di BSD itulah yang akan mengantarkan ke rumah orang tua saya. Kemudian, nah yang paling menarik adalah produk reguler. Produk reguler ini adalah kebutuhan rumah tangga, ya. Jadi tadi seperti sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan seperti baju, celana, sepatu dan lain-lain itu kita sebutnya adalah produk reguler. Nah, ini yang tadi yang memang sekarang yang dari awal sih ya, ini memang yang digemari sama store owner. Kenapa? Karena marginnya besar. Kalau produk-produk Alfamart, orang yang punya franchise-nya Alfamart aja yang offline itu yang bayar 1 sampai 1,5 M. Ketika misalkan ada barang minyak laku 2 liter di tokonya, kemudian seorang franchise-nya itu akan mendapatkan margin. Marginnya itu nggak besar, cuma 50 perak per 1 minyak 2 liter. Tapi kan dia main quantity kan. Nah, yang memang jadi PR-nya adalah, yang membedakan nih ya, toko offline kita dengan toko online adalah, orang kalau punya toko offline, begitu ada toko di pinggir jalan baru, kemudian lampunya nyala, masih bersih segala macam, pasti orang yang lagi ngelewat pun tahu, oh sekarang ada Alfamart di sini gitu ya. Nah kalau toko online kita harus benar-benar rajin mengenalkan ke orang-orang kita, ke teman-teman kita, ke saudara kita, bahwa sekarang kita udah punya toko. Jadi teman-teman sekarang kalau mau transaksi barang apapun dari Alfamart, lewat saya aja misalkan. Nah, itu kan harus komunikasi kan, entah itu melalui WA group, melalui referral link yang kita punya, melalui one on one gitu ya, atau melalui WA status, melalui media sosial dan segala macam. Jadi kita harus benar-benar rajin mengenalkan.
Nah, kemudian yang keempat, bebas ribet operasional. Tadi saya bilang, kalau di sini cuma modalnya kuota aja gitu ya, Bapak Ibu udah nggak bisa mikirin biaya sewa, nggak usah mikirin lagi listrik, nggak usah mikirin bayar pegawai, dan segala macam. Dan yang paling penting adalah bisa kapan saja, di mana saja. Toko kita offline di beberapa daerah sekarang, karena PSBB, mungkin tutup jam 6 gitu ya. Nah, ketika adanya sekarang kalau misalkan ada orang mau beli pulsa, biasanya datang ke Alfamart misalkan gitu. Ketika toko itu tutup, ya nggak bakalan bisa kita buka lagi itu gembok dan segala macam lah, ibarat pintu dan segala macam. Nah, store owner ini tidak terbatas hal itu gitu kan. Misalkan ada kebutuhan yang mendesak, keluarganya misalkan mau ngirim pulsa ke orang tuanya, misalkan jam 11 malam dan segala macam, nah itu nanti bisa dikirimkan lewat Alfamart itu sendiri. Nah, kemudian ini sebenarnya program pembinaan kita. Kebetulan saya ada di sosialisasi, saya adalah pengenalan seperti ini. Nanti mungkin Pak Imam bisa sedikit menjelaskan, karena beliau kebetulan ada di nomor 2 di tim New Store Owner Program. Jadi itu lebih teknis, pengenalan aplikasi, bagaimana cara habit store owner yang sudah sukses gitu ya. Apa sih yang biasa mereka lakukan, kemudian lebih ke teknis lah. Nah, kemudian yang kelas ketiga itu lebih ke expert. Jadi Bapak Ibu, Bro and Sis, nanti juga kita ajarkan bagaimana cara-cara, misalkan kayak kemarin ada temanya, nah ini contohnya misalkan omset meroket dengan sosial media marketing. Tadi sebenarnya ada kelasnya, sorry Pak Imam, saya lupa, cara cepat menaklukkan konsumen, kalau nggak salah seperti itulah. Jadi memang itu kita ajarkan semua lah. Mungkin Bapak Ibu juga Bro and Sis jauh lebih hatam lah ya. Cuman kalau ilmu kan biasanya ya Pak Heri tidak bisa diukur dengan jarak dan waktu gitu ya. Nah, semoga memang kelas-kelas ini memang kelas-kelas yang hanya memodalkan ya ini presentasi online dan segala macam ya. Jadi Bro and Sis juga bisa saling mendengarkan lah apa inputan masukan. Nah, ini kemudian yang terakhir, apa sih yang sebenarnya didapat gitu ya? Sudah menjadi store owner nih. Jadi nanti kalau Bro and Sis sudah melakukan aktivasi registrasi, kemudian top up dan aktivasi, kita sebutnya adalah store owner. Bahwa memang kita lagi coba untuk lebih lebih powerful lah untuk dengan 3 mekanisme yang tadi saya sebutkan gitu ya, bahwa ada kelas sosialisasi, kemudian di store owner program, kemudian dari ABC dan segala macam. Kita pengen lebih powerful gitu ya, makanya saya sering cerita-cerita dan dengar cerita dari masukan dari orang lain gitu ya, ataupun store owner lain yang memang mungkin dari tim lain ataupun komunitas lain. Beberapa masukan itu kita selalu dengarkan gitu. Apa yang mendapatkan tadi Bapak Bro and Sis nanti akan mendapatkan selling skill, retail knowledge, digital marketing, product knowledge, store grading. Nah, nanti kita akan ada store grading juga. Sekarang ini beberapa teman yang sudah mungkin 4-5 bulan itu sudah ada namanya store grading. Jadi store grading itu nanti akan ada kelas-kelas khusus lah buat orang-orang yang memang menjiwai lah, artinya dia expert dari sisi penjualan, masuk ke dalam kelas gitu ya, mengenalkan Alfamart dan segala macam. Nanti akan ada perbedaan. Semacam kayak kita punya kartu Ponta, ada silver, ada gold, ada platinum. Biasalah ya, itu pasti Bro and Sis lebih hatam lah dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, yang paling penting materi promosi, knowledge center, community forum, seperti kita punya Telegram, kemudian materi kita punya di Bitly, nanti ada materi sobat. Bro and Sis bisa tinggal ngambil di situ ya, itu seperti kayak bank konten lah kalau Bro and Sis tahu. Jadi semua materi itu ada di situ. Rekaman-rekaman ya, misalnya kita lagi ngadain kelas, tapi tidak bisa hadir, biasanya ada di dalam situ juga.